Sahabat cerita musafir yang luar biasa, kita kembali berjumpa di suasana tahun baru ini. Di kesempatan sebelumnya kita sudah bersama-sama membaca narasi dari Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, di mana di situ banyak simbol-simbol yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos bagi orang-orang Kristen yang saat itu sedang mengalami situasi yang tidak enak di bawah pemerintahan Kaisar Romawi. Mereka ditindas, dianiaya, bahkan menjadi martir. Di situ Rasul Yohanes mengingatkan supaya kita orang-orang Kristen tetap teguh, tetap kuat, dan berfokus kepada kehidupan rohani. Dan di mana kehidupan rohani itu kita butuh menemukan sesembahan yang benar, yaitu Tuhan yang sejati, sehingga kita mendapatkan kekuatan. Sekarang kita akan masuk ke dalam ayat berikutnya. Pada kesempatan kali ini, cerita musafir mengajak sahabat semua untuk memperhatikan ayat 3 sampai 6. Karena kesempatan ini kita hanya membahas 4 ayat saja. Baik, saya akan membacakannya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Di sini kita sudah melihat ada simbol. Yang pertama itu adalah 2 saksiku. Apakah itu yang dimaksud dengan 2 saksiku? Kalau saksi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan adalah orang yang melihat atau mengalami peristiwa, atau juga orang yang dapat memberikan keterangan terhadap suatu perkara. Nah, bagaimana Alkitab memandang hal ini? Mari kita buka Lukas di pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Sahabat, kalau kita perhatikan di ayat ini, ada kesaksian Musa dan para nabi. Tentunya ini sesuatu yang sudah diturunkan sejak lama, baik secara oral ataupun tertulis. Nah, kita juga bisa memahaminya bahwa yang ada pada saat kita itu dalam bentuk tertulis, yaitu Alkitab. Jadi di sini dikatakan bahwa 2 saksi itu ditugaskan untuk bernubuat dan dalam kondisi berkabung. Apakah artinya itu? 2 saksi diminta untuk bernubuat sambil berkabung. Bernubuat itu berarti menyampaikan suatu berita. Dan di sini berkabung. Kenapa harus berkabung? Kalau kita kembali ke ayat 2, di sana dikatakan bahwa pelataran bait suci yang di sebelah luar itu sudah diberikan ke bangsa-bangsa lain dan mereka akan diinjak-injak. Artinya bahwa kehidupan duniawi ini akan lenyap, akan ada kebinasaan. Jadi isi Alkitab ini berbicara tentang kasih Tuhan kepada manusia, supaya manusia dibebaskan dari kebinasaan. Ini maksud daripada bernubuat sambil berkabung. Nah, tidak lupa dari itu dikatakan 2 saksi.
Alkitab ini ada dua bagian yang kita kenal dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah maksud daripada dua saksi. Dan di mana di Alkitab ini isinya adalah cerita-cerita kehidupan penulis ataupun yang mereka melihat atau mendengar dan mereka menyampaikan buat kita. Karena tujuannya supaya kita belajar daripadanya atas hal-hal yang ada di dalamnya. Baik itu yang sifatnya baik ataupun yang bersifat jahat. Sehingga kita tahu, sehingga kita lebih bijaksana di dalam menyikapi kehidupan ini. Sekarang kita lanjutkan lagi di ayat yang keempat. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Di sini kita jumpai lagi beberapa simbol. Simbol yang pertama adalah kedua pohon zaitun. Jadi tadi ada dua saksi dan di sini ada dua pohon zaitun. Mari kita buka Alkitab kita untuk mengetahui siapakah yang disebut dengan pohon zaitun ini. Kita akan membacanya dari kitab Roma pasal 11 ayat 24. Saya bacakan. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Kitab Roma pasal 11 ini memiliki perikop di atas Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Jadi di sini ada pohon zaitun dan ada cabang-cabang ranting-ranting yang sejati dan ada ranting-ranting atau cabang liar. Nah, siapakah cabang yang sejati dan cabang liar ini? Mari kita perhatikan di Roma pasal 11 ayat 1. Di sini dikatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Berarti di sini mengatakan bahwa mereka yang ranting-ranting cabang sejati itu adalah orang Israel. Sementara kita perhatikan juga di ayat yang ke-11 dari pasal yang sama di kitab Roma, di sini dikatakan, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Ini berbicara tentang cabang yang sejati tadi, yang mungkin mereka mengalami peristiwa jatuh, dan dikatakan tersandung atau harus jatuh, dikatakan tidak. Kita sambung dahulu, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Jadi di sini, cabang liar itu adalah orang di luar bangsa Israel, di luar orang Yahudi. Ini adalah maksud dari kedua pohon zaitun. Baik, kita lanjutkan lebih dahulu di Wahyu pasal 11 tadi, ayat yang keempat. Simbol yang kedua di sini adalah kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Kaki dian itu adalah tempat untuk menyalakan api. Nah, untuk memahami ini, tidak ada yang lebih baik untuk menerjemahkan api di sini daripada Kisah Para Rasul 2
ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Narasi dalam Kisah Para Rasul ini, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus duduk dalam sebuah rumah, mengunci, ya kan, dan sambil menantikan hari Pentakosta. Di situ dikatakan turun dari langit. Bentuknya tampaknya seperti lidah-lidah nyala api. Di mana di ayat sebelumnya di kitab Injil kita tahu bahwa api ini merupakan perlambangan daripada Roh Kudus. Di mana artinya mereka dihinggapi, berarti mereka dimeteraikan. Hal ini berbicara juga sama seperti di kitab Wahyu pasal 11 ayat 1, di mana mereka yang beribadah di dalamnya. Pada video bagian 1, kita sudah tahu bahwa mereka ini dimeteraikan dengan huruf T atau Tau, tanda yang sangat berarti, butuh diperhatikan karena penting sekali. Jadi kita perhatikan di sini bahwa pohon zaitun itu adalah dari cabang sejati dan cabang liar, dan mereka telah dimeteraikan. Dimeteraikan di sini artinya mereka sudah menerima tanda dari Tuhan yang sejati. Kita sudah bahas seringkali bahwa tanda itu adalah Yesus. Di sini dikatakan di ayat 3 tadi dalam Kisah Para Rasul, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ini bukan berarti tentang api beneran hinggap di kepala kita ya. Ini artinya kita seringkali mengatakan hal seperti ini adalah teofani. Teofani itu artinya adalah penampakan sosok ilahi, sosok immortal, sosok yang hebat, bersifat roh kepada manusia. Karena roh itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmania. Jadi hanya melewati teofani saja kita bisa melihat lidah-lidah seperti nyala api. Jadi ini merupakan perlambang bahwa orang-orang ini sudah dimeteraikan. Mari kita baca di Sakaria 4 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi dan berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa kedua orang itu, yaitu pohon zaitun, itu adalah orang yang sudah diurapi, dimeteraikan, dan mereka berdiri di dekat Tuhan di seluruh bumi. Artinya bukan cuma sekedar dekat, tetapi orang-orang ini memiliki hubungan yang baik. Mereka mampu berkomunikasi dan diizinkan berbincang-bincang dengan Tuhan yang sejati, dan Tuhan mengenal mereka. Inilah adalah pohon zaitun dan kaki dian itu. Jadi sebenarnya ayat 4 dari Wahyu ini pasal 11 ini merupakan pengulangan daripada ayat 3 tadi tentang dua saksi. Jika dua saksi tadi sudah berbicara tentang Alkitab, tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, yang isinya itu adalah kesaksian hidup orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dikenal sama Tuhan, orang-orang yang perlu
dituliskan kehidupan mereka. Karena Alkitab yang kita pegang ini bukan sekedar buku perundang-undangan, bukan sekedar buku untuk menghukum, bukan sekedar buku untuk memberikan penghargaan, tetapi merupakan kesaksian hidup. Kita sudah pernah membahas tentang hal ini, bahwa Alkitab ini ditulis oleh banyak orang yang berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda bangsanya, berbeda juga taraf pendidikannya, tapi memberitakan kesaksian yang sama, yaitu tentang kehidupan kekal bersama Tuhan yang sejati. Inilah maksud simbol-simbol dalam Wahyu 11 ayat 3 dan 4. Sekarang bagaimana dengan ayat 5 dan 6? Baik, saya bacakan kembali. Dan jikalau mereka ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Wah, tampaknya mereka di sini itu adalah dua saksi ini. Mereka mempunyai kuasa. Dan jikalau ada orang yang menghendaki menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Wow, luar biasa. 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya dari darah dan memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Artinya di sini kita melihat, jikalau ada orang menghendaki menyakiti, orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa, mereka bisa bernubuat, mereka bisa mengubah air menjadi darah. Mereka memukul bumi dengan segala malapetaka. Jadi artinya di situ, sahabat, ada tindakan aktif, ada tindakan mengimplikasikan tentang firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Jadi Alkitab ini kalau kita pelajari, kita pegang maknanya, dan kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, kita memiliki hikmat yang luar biasa. Dan kita akan menjumpai keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Sahabat, mungkin hari-hari ini kita yang masih takut, yang khawatir, menghadapi situasi hari depan, hari besok yang belum jelas, yang mungkin mengerikan. Tetapi Alkitab di dalamnya berisi kesaksian yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan di situ kita akan mendapatkan kekuatan baru, keajaiban-keajaiban. Sahabat, mari kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Saya bacakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sangat luar biasa, sahabat. Kesaksian itu. Sangat luar biasa firman yang dimiliki dalam Alkitab ini, apabila kita mau menerapkannya. Di sini kembali dikatakan, mungkin kita kehabisan akal untuk menghadapi situasi. Ada Alkitab mengajarkan kita bahwa kita yang sudah dimeteraikan dengan Tuhan yang sejati, dengan tandanya Yesus, kita memiliki kuasa dan keajaiban.
Jadi pesan daripada kitab Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 6 ini adalah bagaimana kita mengukur bait sucinya Tuhan, yaitu diri kita, dengan kriteria-kriteria yang ada di dalam Alkitab. Kita sudah membahas kita harus bangun dan mengukur. Itu tindakan aktif. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan keajaiban kuasa di dalam firman Tuhan ini, dua saksi itu, perjanjian lama dan perjanjian baru, sangat disayangkan. Yesus sudah hadir buat kita. Karena Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi sahabat, cerita Musafir ingin mengajak sahabat semua, pada saat membutuhkan jalan, saat membutuhkan kebenaran, dan membutuhkan hidup, ada Yesus. Kiranya cerita Musafir kali ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.